Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pembunuhan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut, Ibu akan cek kehadiran kalian satu persatu. Yang hadir pada pelajaran hari ini, angkat tangannya. Dika, Yasmin, Laila, Putri, Febri. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, kita lanjut pada materi pelajaran pembunuhan. Pasti kalian sudah pernah mendengar, bahkan sudah menyaksikan baik di TV, di koran, ataupun di sosial media lainnya mengenai tentang pembunuhan. Misalnya seperti ini, ada seseorang yang mempunyai dendam karena cintanya ditolak, dia akan merencanakan sebuah pembunuhan. Katakanlah seperti itu. Kemudian, bagaimana konsep fikih mengenai tentang pembunuhan? Di sini ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian secara istilah, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan niat dan menggunakan alat yang tajam, seperti halnya dengan pisau, pistol, palu, dan lain sebagainya. Nah, dari definisi tersebut pasti muncul dalam benak kalian, Bu, misalkan kita membunuh seseorang, tapi kita tidak niat untuk membunuh, apakah itu termasuk dalam pembunuhan? Kemudian jika tidak menggunakan alat yang tajam, apakah itu juga termasuk pembunuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan atau yang muncul dalam benak kalian mengenai hal tersebut, maka kita harus mengetahui macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan di sini ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhul amdi. Atau yang ketiga pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i. Nah, yang pertama yaitu ada pembunuhan sengaja. Apa itu pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat dan terencana dan menggunakan alat yang tajam. Seperti halnya ada sebuah kejadian, katakanlah si Taufik dia mempunyai dendam pada si Dina karena cintanya ditolak. Nah, si Taufik ini mengetahui bahwa si Dina ini pulang sekolah jam 3. Kemudian si Taufik ini membuntuti atau mengikuti Dina dari keluar gerbang sekolah. Kemudian pas menuju jalan yang sepi, dia menusuk Dina dengan menggunakan alat yang tajam. Nah, seperti ini bisa dikatakan pembunuhan sengaja karena yang pertama yaitu memang sudah terencana, sudah ada niat untuk membunuh. Yang kedua memang menggunakan alat tajam yaitu pisau. Nah, kemudian yang kedua pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja atau syibhu qatlul amdi merupakan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya membunuh dan tidak menggunakan alat yang tajam. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah kelas, katakanlah namanya Adit, dia itu sedang tertidur ketika guru menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, ada teman yang lain, dia berusaha untuk membangunkan, tetapi ketika dibangunkan dia tidak bangun-bangun. Kemudian si temannya ini melempar dia menggunakan ballpoint. Nah, ketika dilempar ballpoint ternyata si Adit ini meninggal dunia. Nah, pada kasus ini pembunuhannya itu seperti sengaja karena yang pertama yaitu memang tidak ada niat untuk membunuh, yang kedua tidak menggunakan alat yang tajam. Secara logika seperti ini ya, ketika dilempar ballpoint tidak mungkin seseorang itu akan meninggal dunia, seperti itu. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu perbuatan yang tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan tetapi menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang kedua, perbuatan yang memang niat untuk membunuh tetapi tidak diperbolehkan untuk membunuh. Yang ketiga yaitu pembunuhan yang tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya maka hilang nyawa seseorang. Nah, kita sudah belajar mengenai macam-macam pembunuhan. Di sini kita akan belajar mengenai tentang hukuman bagi pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Ketika keluarga korban memaafkan,
maka hukumannya adalah diat mughaladhah. Diat di sini merupakan sebuah ganti rugi kepada keluarga korban yang harus diberikan oleh si pembunuh tersebut. Nah, di sini diatnya berupa 100 ekor unta, yaitu 30 hikoh, 30 jaz'ah, dan 40 hulfah. Kemudian ketika keluarga korban tidak memaafkan, maka hukumannya adalah kisos. Kisos merupakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian bagaimana cara membayar pada pembunuhan sengaja ini? Cara membayarnya yaitu dengan membayar diat mughaladhah yang berupa 100 ekor unta dan tidak boleh dicicil, dan harus membayarnya secara tunai. Kemudian setelah dia melaksanakan diat ini, maka si pembunuh harus melaksanakan kafarah. Kafarah merupakan sebuah denda yang harus dibayar karena ia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kafarah ini sebagai bentuk taubat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafarah di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu memerdekakan budak muslim. Ketika cara yang pertama tidak bisa, maka boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya adalah membayar diat mughaladhah yang diangsur selama 3 tahun, dan setiap tahunnya harus mencicil sepertiga. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Di sini hukumannya adalah diat mukhaffafah yang harus membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hikoh, 20 jaz'ah, 20 binta mahdhah, 20 binta labun, dan 20 ibnu labun. Cara membayarnya yaitu selama 3 tahun dan setiap tahunnya boleh diangsur selama 1/3. Nah, kemudian hikmah dari dilarangnya pembunuhan ini adalah untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian mencari salah satu berita mengenai pembunuhan, kemudian kalian analisis pembunuhan tersebut, apakah termasuk dalam pembunuhan sengaja, seperti sengaja atau pembunuhan tersalah. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan ini, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.